Hai. Halo guys, perkenalkan nama saya Husnul Farida dengan NIM 2301111770. Saya merupakan mahasiswi semester 2 di Universitas Riau. Kali ini saya akan meresensikan sebuah jurnal yang berjudul Understanding Governance the Years On dengan penulis R.A.W. Rodgers. Keywords: core executive, decentralizatory, frontier politik, governance, hollowing out, and policy networks. Table of contents. Dalam pembahasan jurnal kali ini terdapat 4 poin yang kita bahas, yaitu pertama sinopsis, kedua kelebihan, ketiga kekurangan, dan 4 saran. Masuk pada pembahasan pertama, sinopsis. Studi tentang institusi politik merupakan inti dari ilmu politik. Dengan adanya teori politik, hal ini membentuk pilar kembar dan disiplin ilmu ini. Rodgers 2006. Bagi para mahasiswa yang mengambil spesialisasi di bidang administrasi publik, hubungan dengan studi organisasi bahkan lebih dekat lagi. Sedangkan bagi para pemuda Turki pada tahun 1970-an, studi organisasi dan analisis kebijakan berada di ujung tombak dalam studi. Rodgers 1979. Di dalam jurnal ini dibahas mengenai materi pengenalan dalam memahami tata kelola pemerintah. Di dalamnya termasuk jaringan kebijakan, tata kelola pemerintah, eksekutif, inti, dan kekosongan. Dari sudut pandang diskrit, penjelasan tentang negara dalam Rodgers 1988 tidak memuaskan karena mengacu pada kekuatan-kekuatan yang tak terelakkan dan impersonal seperti diferensiasi fungsional negara modern atau pasarisasi sektor publik untuk menjelaskan geseran dari hierarki ke tata kelola baru, pasar, dan terutama jaringan. Sebaliknya, pendekatan diskrit menolak definisi esensialis tentang negara dengan alasan bahwa negara merupakan sekumpulan keyakinan yang beragam tentang ruang publik, tata otoritas dan kekuasaan yang dikonstruksikan secara berbeda dalam berbagai tradisi. Dilema menjelaskan bagaimana masyarakat mampu membawa perubahan dalam keyakinan, tradisi, dan praktik. Teman-teman jangan di-skip dulu ya. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan. Jurnal ini mempunyai kelebihan dalam beberapa hal, yaitu mengembangkan konsep governance. Jurnal ini memperluas pengertian governance dengan mengintegrasikan konsep policy networks, or executive, dan hollowing out. Memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sistem pemerintah berinia raya. Pengembangan teori diskrit. Dalam jurnal ini, Rodgers mengembangkan teori diskrit yang lebih luas, memperluas pengertian tentang bagaimana governance berfungsi dan bagaimana individu dapat membawa perubahan dan keyakinan dan tradisi. Seperti yang digunakan dalam analisis pemerintah Inggris, istilah jaringan kebijakan mengacu
pada serangkaian hubungan kelembagaan formal dan informal antara pemerintah dan aktor lain yang struktur berdasarkan kepentingan bersama. Dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, lembaga-lembaga ini saling bergantungan. Kebijakan muncul dari tawar-menawar antara anggota jaringan. Dalam banyaknya penggunaan saat ini, tata kelola mengacu pada proses baru dalam pemerintah atau perubahan kondisi pemerintahan yang teratur, atau metode baru yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Tentu saja tidak ada yang sederhana itu dalam ilmu sosial. Jurnal ini membedakan antara tata kelola pemerintah dalam administrasi publik dan kebijakan publik. Tata kelola pemerintah dalam hubungan internasional, tata kelola pemerintah Uni Eropa, tata kelola pemerintah dalam perbandingan politik, dan tata kelola pemerintah yang baik seperti yang dipuji-puji oleh Bank Dunia. Masuk pembahasan berikutnya, kekurangan. Keterbatasan data. Menggunakan data yang tersedia sangat minimal sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem pemerintah. Keterbatasan kasus. Jurnal ini terbatas dalam menggunakan contoh kasus yang tersedia, jadi tidak dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem pemerintah. Keterbatasan analisis kebijakan. Jurnal ini terbatas dalam menggunakan analisis kebijakan yang tersedia, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tata kelola pemerintah dalam administrasi publik. Pembahasan terakhir yakni saran. Adanya data dalam jurnal, alangkah lebih baik apabila di dalam jurnal
analisis berdasarkan teori yang dikemukakan pada jurnal, sehingga pembaca akan mudah menerapkan pada studi kasus lainnya. Tersedia dalam bahasa Indonesia. Jurnal ini masih belum tersedia dalam bahasa Indonesia, sehingga untuk masyarakat awam akan sedikit lebih sulit dipahami. Baik guys, sampai di sini aja pembahasan jurnal kali ini. Maaf jika ada salah kata. Semoga referensi jurnal ini bisa membantu bagi pembaca